Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat dengan teman-teman saya. Jadi kami di sini akan melakukan penyuluhan terkait kesehatan mental. Kalian tahu kesehatan mental itu apa? Kalian tahu? Kalian tahu? Kesehatan mental. Kalian tahu? Ya. Oke, baik. Jadi kita di sini mau belajar tentang kesehatan mental. Macam ini banyak tugas Mari? Iya. Biasanya kan banyak tugas itu kan bikin Moni stres. Betul? Iya. Jadi kita mau belajar tentang Moni mental terkait tugas. Banyak tugas, banyak. Kenalkan dulu masing-masing. Saya Kak Ramdan. Ada yang mirip dengan saya bernama? Ini Reza. Sama-sama ganteng. Ini teman-teman kita. Ayo baik. Ini Kak Vanessa. Ini setahu siapa? Iya. Ada yang setahu? Orang Kabila. Siapa orang Kabila sini? Dan orang Kabila? Ini mantan SMP 1 Kabila. Tahu kamu Sulaiman? Tidak. Oke. Dia bernama Kak Sahrul. Oleh yang salah, yang buat kamera itu Kak Yali. Halo. Oke, jadi sebelum akan tunggu Nabil untuk mempresentasikan materi, kita kan ada jadian. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, oke? Semangat dulu, oke? Semangat pagi. Jadi di sini santai-santai saja pada materi. Nanti di terakhir orang ada hadiah untuk Moni. Tapi yang bisa jawab pertanyaan dengan yang bertanya, dengan yang memberikan kesimpulan. Kalau tidak ada yang bisa, saya mau tunjuk. Jadi Moni harus. Mana yang juara satu di sini? Perempuan ada? 3. Ada perempuan? Ada sana. Ini. Oh, kira ya? Tapi. Ani. Coba saya mau tes yang juara satu ini. Tes matematika. Mau semua. Saya mau tunjuk satu ini. Saya mau sebut DP soal yang bisa jawab angkat tangan. 9 kali 10 kurang 1 kali 1. Nah, siapa yang bisa? Berapa? Kurang 1 kali 10 kali 1. Oh, kali 1. Lewat HP tidak apa? Ya. Oh ya, terima kasih. Oke, apa sih itu kesehatan mental?
sekalian, ya, apa itu kesehatan mental? Tidak ada terpikir di pikiran kalian apa itu mental, apa itu kesehatan mental? Satu kata dari apa itu kata mental termasuk dalam yang mempengaruhi fisik secara langsung biasanya itu terlibat dari lingkungan sekitar kita. Misalnya seperti yang sudah kakak contohkan tadi adalah pekerjaan rumah, yaitu kita kan sering menunda-nunda pekerjaan rumah tersebut. Nah, saat dikumpulkan kita sekarang tugas belum selesai, terus mentalnya mulai berubah-ubah, misalnya depresi, stres, dan yang lain-lainnya. Ya, betul sekali adik Ibrahim yang sudah jelaskan tadi itu tentang kesehatan mental. Nanti saya akan menambahkan sedikit. Kesehatan mental merupakan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya terhindar dari penyakit atau ketidakmampuan. Kesehatan mental merupakan salah satu bentuk kesehatan yang berhubungan dengan kondisi emosi, hati dan jalan pikiran setiap manusia, apakah baik atau buruknya. Selanjutnya, mengapa sih kesehatan mental itu sangat penting bagi kita atau bagi para remaja? Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Seseorang dengan mental yang sehat akan berpengaruh dan kualitas hidupmu itu akan menurun. Sedikit saja saya akan jelaskan apa itu pikiran menjadi positif sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional dan psikologis. Pelecehan seksual. Yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Yang ketiga, kurang mampu bergaul dengan orang lain. Ini adalah salah satu faktor sehingga itu perasaan rendah diri, tidak mampu atau marah atau kesepian. Oke, selanjutnya penyebab dari gangguan kesehatan mental. Sebagian besar kita remaja manusia yang memiliki gangguan mental adalah ketika pada masa remaja. Jadi resiko gangguan mental itu terjadi pada masa-masa sekarang atau masa-masa kalian, masa-masa remaja SMP. Pada saat remaja, fisik berkembang sudah dimulai oleh cewek. Itu salah satu yang sering terjadi di pada masa-masa ini. Oke, terima kasih. Itu selanjutnya teman saya akan melanjutkan materi kedua kepada Kak Indri di sini, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kesehatan mental. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ayah di sini tahu apa saja sih gangguan atau penyakit dari kesehatan mental? Gangguan atau penyakit dari kesehatan mental. Kalian tahu nggak? Siapa yang dipanggil apa saja ditinggal? Biasanya lebih mencurigai seseorang seperti tadi kami sudah jelaskan, terus stres atau terhadap lingkungan sekitar, terus lebih berpikir keras daripada mementingkan hal lain. Oke, betul. Oke, langsung saya. Jadi gangguan atau penyakit dari kesehatan mental itu yang pertama ada depresi. Depresi itu adalah gangguan suatu pikiran dan suasana hati yang memiliki suatu tekanan sehingga seseorang memiliki rasa sedih yang berlebihan dan terjadi selama seminggu ataupun sebulan ataupun lebih. Itu merupakan
ini mengganggu kesehatan dalam fisik karena manusia yang memiliki depresi akan membuat dirinya menjadi malas untuk melakukan aktivitas sehingga dirinya pun tidak dipedulikan, seperti tidak ingin makan karena kehilangan nafsu makan dan perut tidak tercukupi sehingga bisa mengakibatkan dalam sakit. Yang kedua ada insomnia. Jadi ada insomnia. Insomnia adalah penyakit yang mengalami kesulitan dalam tidur. Hal tersebut disebabkan oleh manusia yang terlalu memiliki rasa cemas terhadap suatu hal. Yang ketiga yaitu ada skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu penyakit di mana seorang penderita mengalami halusinasi dan delusi serta pikiran yang sulit dikontrol. Jadi penyakit ini membuat suatu kenyataan berbeda. Oke, jadi setelah kita lakukan dengan baik, penyakit ini membuat suatu kenyataan yang berbeda dengan pikiran seseorang sehingga akan seringkali menimbulkan emosi dengan hal kecil. Itu merupakan penyakit yang penyakit tersebut. Jadi gejala penyakit ini adalah mudah marah, kurangnya konsentrasi, kepalanya kadang kacau dan sering menyendiri. Itu merupakan gejala dari penyakit skizofrenia. Yang ketiga adalah bipolar. Bipolar adalah suatu gejala dari gangguan mental di mana memiliki perubahan secara drastis dalam emosi yang dimilikinya. Jadi contoh dari penyakit tersebut adalah dari yang sedang mengalami kesenangan berubah menjadi kesedihan, dan dari yang yakin dengan dirinya berubah menjadi pesimis. Itu merupakan contoh dari penyakit bipolar. Yang kedua adalah skizofrenik. Jadi skizofrenik adalah gabungan dari penyakit depresi dan skizofrenia. Nah, selanjutnya yaitu cara mengobati gangguan kesehatan mental yang dialami oleh para remaja. Jadi yang pertama, konsumsi obat. Biasanya obat diberikan tidak terlalu berat bagi sang penderita karena bertujuan untuk menenangkan. Yang kedua, melakukan psikoterapi. Jadi kalau seorang penderita akan diperiksa oleh dokter ahli atau psikolog yang menangani masalah kejiwaan. Kemudian dokter ahli atau psikolog akan melatih pasien dengan baik diri sendiri. Jadi kalian itu jangan pernah sekalipun kalian membeda-bedakan diri kalian itu dengan orang lain ya. Karena kalian dengan orang lain itu memiliki perbedaan masing-masing. Apa saja penyebab kesalahan mental dan bagaimana cara kita agar tak mengalami gangguan mental? Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Udah mari ya. Apa penyebab dari penyebab? Bagaimana cara kita agar tidak mengalami gangguan mental? Ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapat? Tidak apa, bebas. Orang sini berpendapat cara negara Indonesia demokrasi, bebas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua itu sama. Ada yang mau berpendapat? Laki-laki, di belakang tidak ada. Oke, Anissa, silakan. Saya akan menjelaskan dari pertanyaan dari Adik Najwa. Itu pertanyaannya bagaimana cara kita agar tidak mengalami
karena orang tua. Contohnya misalnya di orang tua itu di dalam rumah ada orang tua yang manusia mengalami perkelahian sehingga kita mengakibatkan sehingga menyebabkan keadaan kita sendiri. Ada yang pembulian, apalagi ya? Ada yang banyak yang faktor-faktor yang terjadi dalam gangguan mental tersebut. Nah, cara untuk mengatasi gangguan kesehatan mental agar sudah terjadi yaitu kita selalu mendekatkan diri, salah satu mendekatkan diri kepada Tuhan atau beribadah untuk menghindari hal-hal gangguan tersebut. Fungsinya beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, salah satu yang paling ampuh juga itu dengan kita mendekatkan diri kepada orang tua, karena orang tua adalah salah satu orang yang kita butuhkan untuk melakukan selanjutnya itu hindari kebiasaan yang tidak sehat, yaitu salah satunya mengonsumsi banyak kafein atau alkohol. Siapa yang jangan minum di sini? Tanya siapa? Ada orang mengonsumsi alkohol. Astagfirullah. Ada nggak? Ada ini yang paling besar. Obat-obat terlarang. Dia juga yang muka ya. Ada. Oh, Mama diam. Untuk ada minuman yang bagi laki-laki hindari minuman tersebut atau rokok-rokok atau obat-obatan terlarang, karena itu adalah salah satu yang akan mengakibatkan gangguan kesehatan mental, sehingga kadang-kadang Kenapa? Bisa terima? Oh. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa di sini yang jaga babuli? Sama nih. Siapa yang jaga babuli? Ada. Oh, atau dia yang tak bully? Dia tahu bully? Siapa yang tahu yang datang? Siapa yang tahu? Bully bukan game. Bully. Silakan Kak. Jelaskan, berikan contoh. Masih berapa harinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibn Daud. Saya akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying adalah suatu kekerasan atau tindakan seseorang yang memengaruhi fisik atau mental seseorang. Misalnya, sebagai contoh, dia menghina secara fisik atau secara tulisan online itu kan boleh. Ya, jadi itu mempengaruhi suatu fisik seseorang dan mental seseorang sehingga dia merasa itu agak lain dengan yang dibuat tersebut. Sekian dan terima kasih. Siapa yang bilang? Tahu. Ada yang bilang open semua. Ya. Siapa? Guys. Sekarang perempuan. Sebutkan dan jelaskan. Berikan contoh. Minimal 10. Di masing-masing contoh ada contoh. Contoh. Perempuan sebutkan dampak dari bully yang bisa angkat tangan. Ayo. Siapa yang dampak dari bullying.
kamu udah urus banget maksih. Perkenalkan, saya kelas 84. Dampak bullying adalah bisa mengganggu kesehatan mental bagi siswa. Stres, bullying, tidak percaya diri dengan badannya, dan Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oh, silakan Kak. Menurut saya secara efektif itu misalnya kita harus melakukan hal tersebut seperti yang kita harus misalnya kita harus merasakan seperti kita harus menyuruhnya merasakan seperti apa yang disuruh dibully oleh pembuli tersebut. Misalkan dia sudah membuli melecehkan nama baik seseorang, jadi kita juga harus melakukan hal tersebut kepadanya karena karena itu kan seperti tindak itu sudah melanggar undang-undang. Terus mengapa dia tidak dipenjara? Itu kan sesuai dengan undang-undang negara. Oke, tepuk tangan. Masih dari kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, yaitu tentang kesehatan mental. Menurut yang kita ketahui, kesehatan mental adalah kesehatan yang berhubungan dengan fisik, kesehatan yang berhubungan dengan fisik tertentu. Jadi saya langsung singkat dan jelas saja bahwa kesehatan mental juga mempengaruhi dari faktor-faktor tertentu, misalnya dari faktor keluarga, faktor keseharian, faktor lingkungan. Untuk melindungi terhadap kesehatan mental, yaitu seperti berefleksi, berkomunikasi dengan keluarga dan yang lain-lain. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Nisa. Ini adalah nama-nama yang menjawab pertanyaan atau memberikan penjelasan dari pertanyaan sekarang dan tadi. Oke, yang pertama ada Ibrahim Daud. Silakan. Yang kedua, tangan dulu. Yang ketiga ada Nazwa. Empat ada Jihan. Hidup dia. Yang kelima ada Keila. Lihat dulu yang lain lagi. Tengok kawan bapak ada teman-teman yang pintar, yang bisa jawab, yang dapat pertanyaan. Statistik.